Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang tugas pembuatan produk berbahan minyak atsiri dengan judul ekstraksi minyak atsiri sereh wangi. Nama produk yang dihasilkan adalah Symbotrus Essential Oil atau Symbobogun Citratus. Tujuan dan manfaatnya adalah untuk merancang suatu produk sederhana yang berbahan baku minyak atsiri. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Azahra Ardia Kamaratih, NIM D500 2064, dan Rosita Laila Dianingrum, NIM D500 2067. Introduction. Sereh wangi merupakan salah satu jenis tanaman minyak atsiri yang tergolong sudah berkembang. Dari hasil penyulingan daunnya, diperoleh minyak sereh wangi yang dalam dunia perdagangan dikenal dengan nama citronella oil. Saat ini, perkembangan minyak atsiri menjadi perhatian yang cukup besar dari pemerintah Indonesia. Komponen kimia dalam minyak sereh wangi cukup kompleks, namun komponen yang terpenting adalah citronellol, dan geraniol. Ketiga komponen tersebut menentukan intensitas bau harum serta nilai dan harga minyak sereh wangi. Kadar komponen kimia penyusun utama minyak sereh wangi tidak tetap dan tergantung pada beberapa faktor. Biasanya, jika kadar geraniol tinggi, maka kadar citronellal juga tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi dan mutu minyak sereh wangi antara lain keadaan tanah, iklim, tinggi tempat dari permukaan laut, dan keadaan daun sebelum disuling. Faktor lain yang turut mempengaruhi mutu minyak sereh wangi yaitu proses penyulingan, perlakuan terhadap minyak atsiri, kemasan, dan lama penyimpanan yaitu hidroksi citronellal. Berikut ini merupakan alat yang digunakan pada ekstraksi minyak atsiri berbahan dasar sereh wangi, antara lain labu didih 1000 ml, gelas beker 50 ml, hot plate, corong pisah, vial, dan set kondensor. Sedangkan untuk bahannya yaitu air dan sereh wangi. Selanjutnya, ke tahap pembuatan. 1. Potong tipis sereh wangi untuk dimasukkan ke labu didih hingga penuh. 2. Tambahkan air sekitar 500 ml menggunakan gelas beker hingga merendam semua sereh pada labu didih. 3. Labu didih dihubungkan dengan set kondensor dan memulai dipanaskan dengan suhu konstan. 4. Minyak akan terkondensasi yang akan ditampung di dalam gelas beker. 5. Setelah gelas beker penuh, kondensor dipindahkan ke dalam corong pisah untuk memudahkan pengambilan minyak atsiri. 6. Di dalam corong pisah terdapat dua fase, yaitu fase air dan fase minyak. Fase airnya dibuang dan fase minyaknya dimasukkan ke dalam vial. Gambaran cara kerja. Mulai dari gambar yang paling kiri itu persiapan bahan sereh, yaitu sekitar 1 genggam tangan, kemudian dipotong kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam labu didihnya. Pada gambar selanjutnya, bisa dilihat serehnya sudah penuh sesuai dengan gambar yang ditujukan, dan kemudian diisikan dengan air sekitar 500 ml atau sampai memenuhi labu didihnya. Dan kemudian di gambar selanjutnya dipasangkan set kondensor. Di gambar selanjutnya terdapat sereh yang sudah terkondensasi di dalam set kondensor yang berujungnya pada pemisahan di gelas beker. Setelah gelas bekernya penuh, dipindahkan ke corong pemisah. Bisa dilihat juga di corong pemisah terdapat jelas dua fase, yaitu fase minyak berada di atas dan fase cair berada di bawah. Sebelum dimasukkan ke vial, fase cair dibuang terlebih dahulu dan fase minyaknya dimasukkan ke dalam vial. Cara ini bisa digunakan sampai 15 supaya minyak yang tercampur dalam air benar-benar sudah terpisah. Berikut adalah result
minyak yang dihasilkan pada percobaan tadi. Manfaat ekstraksi minyak arsiri pada serai wangi, salah satunya sebagai aromaterapi untuk meredakan rasa cemas. Ada bukti terbatas yang menyatakan bahwa minyak serai yang dijadikan aromaterapi dapat mengurangi kecemasan. Studi ini diterbitkan oleh Journal of Alternative and Complementary Medicine yang menunjukkan bahwa mencium aromaterapi minyak serai sedikit saja dapat mengurangi rasa cemas. Peserta dalam penelitian tersebut dibagi kelompok. Ada yang menghirup minyak serai sekitar 3 atau 6 tetes, ada juga yang menghirup minyak pohon teh. Segera setelah dihirup, para peserta penelitian studi dilakukan uji lagi. Hasilnya, peserta yang menghirup minyak serai mengalami kadar cemas dan ketegangan yang menurun dibanding peserta yang menghirup minyak pohon teh. Pengemasan, mengapa sih harus sebotol kaca? Yang pertama, berkinerja yang baik dalam mengatasi semua kontaminasi dan masalah lingkungan. 2. Industri kaca berkomitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan PBB 2030 kemudian. 3. Kemasan kaca daur ulang dapat didaur ulang menjadi wadah baru hanya dalam 1 bulan. Dan yang keempat, kaca jelas dianggap bahan yang kemasan terbaik untuk produk kecantikan wewangian medis dengan studi tahun 2018. Berikut ini visualisasi produknya. Dengan nama Symbotrus Essential Oil, terdapat kardus dan packaging yang sudah didesain sebaik mungkin menggunakan logo produk tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.